Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang unggul. Beliau adalah seorang muslim yang mandiri, dan beliau juga adalah seorang muslim yang paling berdaya saing. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita terus menjadi muslim yang unggul, terus berusaha menjadi muslim yang unggul, terus berusaha menjadi muslim yang mandiri, dan terus berusaha menjadi muslim yang berdaya saing. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai muslim yang unggul, maka tepat sekali kalau kita mengatakan sebagaimana dalam ayat tadi, bahwa muslim yang unggul itu adalah muslim yang paling bertakwa. Di dalam ayat lain dikatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Muslim yang unggul itu adalah ulul albab. Mereka atau orang-orang Islam yang memang cerdas, yang memang luar biasa, itu adalah muslim yang unggul. Atau di dalam ayat lain dikatakan misalnya muslim yang unggul itu minimal ada 9 sifat. As-sabirin innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, beriman. Was-sabirun was-sabirat, sabar. Was-sadiqin was-sadiqat, jujur. Wal khashiin wal khashiat, khusyuk. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, sering bersedekah. Was-shaimin was-shaimat, selalu sering berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafizat, menjaga farjinya. Wadzakirin-allaha katsira wadzakirat, orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Itu sebetulnya ciri-ciri muslim yang unggul. Atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa banyak ciri muslim yang unggul, diantaranya mereka yang paling baik akhlaknya. Anfa'uhum linnas, mereka yang paling bermanfaat. Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, mereka yang umurnya panjang dan amalnya baik. Dan masih banyak lagi keterangan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai muslim yang mandiri, banyak hadis misalnya menjelaskan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ini semakna dengan mandiri,
muslim yang mandiri, yang tidak bergantung kepada orang lain. Al-muslim al-qawi ahabbu ilallah minal muslim al-dha'if. Muslim yang kuat lebih Allah sukai dibanding dengan muslim yang dhaif. Yang ketiga, muslim berdaya saing. Misalnya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi muslim berdaya saing itu adalah mereka yang berusaha untuk senantiasa berbuat kebaikan. Tentu kalau dalam bidang evaluasi yang dimaksud berlomba di sini adalah menggunakan standar patokan. Artinya apa? Artinya bukan juara ya. Yang dimaksud dengan berlomba-lomba ini bukan untuk mendapatkan juara, tetapi mendapatkan standar tertentu. Artinya apa? Artinya seluruh muslim ini bisa menjadi terbaik. Jadi bukan satu orang yang terbaik itu, tapi semuanya bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi yang terdepan, seandainya muslim tersebut atau orang tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai seorang yang hebat, seorang yang ditentukan di dalam Islam. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, di dalam judul khutbah dijelaskan menjadi. Menjadi artinya berproses menjadi. Artinya kita tidak boleh berhenti untuk berproses menjadi seorang muslim yang unggul, menjadi seorang muslim yang mandiri, dan menjadi seorang muslim yang berdaya saing. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita mendapatkan predikat itu? Bagaimana langkah-langkah agar kita mencapai itu? Bagaimana metode dan strategi agar kita bisa mencapai itu? Tentu jawabannya adalah yang pertama, dia harus berilmu. Karena Allah dalam Al-Quran menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita ingin menjadi seorang yang unggul, seorang yang mandiri, seorang yang berdaya saing, dia harus unggul dalam ilmu. Dia harus berilmu, tidak boleh menjadi seorang yang tidak berilmu, tidak boleh menjadi seorang yang bodoh. Artinya apa? Artinya dia senang mencari ilmu. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takul khamisa fatahlah. Jadi resep kalau seorang itu ingin menjadi seorang yang unggul, mandiri, berdaya saing, maka dia harus berilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, selain berilmu, ternyata para ahli juga menyimpulkan bahwa kesuksesan itu ternyata bukan hanya didorong oleh faktor ilmu dalam arti pengetahuan, bukan didorong hanya oleh kognitif. Karena kalau kognitif saat ini Mbah Google lebih pintar. Kalau soal pengetahuan, AI mungkin lebih pintar. Jadi ternyata Al-Quran memberikan penjelasan lain. Ada 5 syarat ya, yang menentukan keunggulan seseorang, kemandirian seseorang, dan berdaya saingnya seseorang. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, oleh para ilmuwan ini sering disebutkan dengan EQ, SQ, ESQ, EQ, SQ, Emotional Quotient and Spiritual Quotient. Jadi seseorang yang akan unggul, seorang yang mandiri, seorang yang berdaya saing, ternyata bukan hanya faktor IQ yang tadi, ilmu tadi, tetapi juga bahkan lebih besar dipengaruhi oleh EQ, SQ. Bahkan EQ, SQ ini posisinya bisa 80%. Maka jangan heran kalau seorang atau seseorang atau anak atau seorang muslim atau teman kita
yang di sekolahnya bisa jadi juara, tapi dalam kehidupannya bisa jadi kalah dengan yang tidak juara. Ini banyak dibahas saat ini. Itu kenapa? Disebabkan karena ternyata faktor unggul seseorang itu bukan hanya kognitif atau IQ, tetapi juga EQ, IQ. Maka Al-Quran dalam surat Ali Imran menyebutkan as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Ada 5 faktor yang menentukan, yakni seseorang itu unggul dan tidak unggul. Apa saja kelima itu? Kelima itu yang pertama adalah as-sabirin. Kalau 5 resep ini ada dalam diri kita, dalam diri anak kita, dalam diri teman kita, insya Allah dia akan menjadi seorang yang unggul. Itu dijamin. Yang pertama sabar. Jadi tidak mungkin seorang itu akan unggul kalau tidak sabar. Dalam hadis sabar itu ada 3. Yang pertama sabar dalam taat. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal buruk. Dan yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam taat, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ini butuh kesabaran. Jadi seorang yang tidak mau sholat itu pasti nggak sabar, tidak sabar menjalankan perintah Allah. Meskipun dia misalnya jarang marah, tidak sabar karena tidak mampu melaksanakan taat. Yang kedua meninggalkan kemaksiatan. Ini juga butuh kesabaran dan juga sabar dalam menghadapi bencana. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dikatakan sabar yang paling rendah itu justru menghadapi musibah. Dalam hadis menghadapi musibah itu paling rendah. Sabar level kedua itu menjalankan kewajiban. Dan sabar paling tinggi itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Ini luar biasa. Setelah diteliti, dicek oleh para ahli, ternyata benar. Kalau ada musibah, biasanya banyak yang bantu. Misalnya banjir, ada aja yang bantu. Misalnya longsor, ada aja yang bantu. Tapi kalau sabar menjalankan kewajiban, belum tentu ada yang bantu. Kadang-kadang tetangga aja tidak berani membantu. Ayo sholat, ayo zakat. Apalagi sabar dalam menghadapi meninggalkan kemaksiatan. Banyak yang tidak berani karena takut segala macam, takut ada imbas dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi seorang yang tidak sabar tidak mungkin dia akan unggul. Jadi sabar itu kunci yang pertama. Yang kedua as-shadiqin, orang yang jujur fi aqwalihim wa a'malihim, dalam ucapan dan perbuatannya. Ini tentu ma'kul atau gampang sekali dirasionalkan. Seorang yang pintar tetapi tidak jujur pasti tidak akan dipakai. Seorang yang pintar tetapi sering berbohong pasti tidak akan dipercaya. Maka Rasulullah itu adalah al-amin, seorang yang jujur. Maka karena beliau jujur maka orang senantiasa percaya. Bahkan ketika diceritakan kisah yang sangat luar biasa seperti kisah Isra dan Mi'raj. Itu yang kedua. Jadi walaupun pintar tidak sabar, pintar tidak jujur, ini bahaya. Sulit atau bahkan mungkin mustahil untuk menjadi seorang yang unggul. Yang ketiga adalah as-shadiqin, as-sabirin, was-shadiqin wal qanitin, orang yang senantiasa taat dengan setaat-taatnya kepada Allah. Nah, asal itu perintah Allah pasti dia lakukan. Ini al qanitin. Kalau dia bisa melakukan itu, insya Allah dia akan menjadi seorang yang unggul. Misalnya kita cek dalam rukun Islam ada 5, mana yang kita belum? Kalau secara nasional dan internasional dari rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, yang paling lemah misalnya di zakat. Apakah kita juga termasuk itu? Menurut penelitian yang paling hebat umat Islam lakukan adalah puasa. 90% umat Islam itu berpuasa, tetapi zakat ini katanya yang paling lemah. Itu bisa kita cek.
Kalau kita belum sukses, jangan-jangan ada ketaatan-ketaatan yang belum maksimal. Jangan-jangan sholat kita ini belum maksimal. Sholat kita ini hanya seperti halnya seorang yang olahraga, kadang-kadang tidak khusyuk atau kurang khusyuk. Yang keempat, wal munfiqin, orang yang senantiasa berinfak dengan harta yang dimiliki. Ini menarik ya, padahal banyak sekali Allah memberikan janji, siapa yang berinfak Allah akan ganti, siapa yang berinfak Allah akan lipat gandakan. Tetapi kadang-kadang ini berat. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Al-Quran dikatakan ayat setelah infak itu adalah ayat berperang. Jadi setelah ayat yang memerintahkan berinfak, ya, wa yas'alunaka madza yunfikun, ayat selanjutnya adalah ayat tentang berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kenapa? Karena kata para ahli tafsir, hal itu disebabkan karena memang berinfak itu laksana berperang. Beratnya tidak ubah seperti berperang. Dan yang terakhir, kalau seandainya kita ingin unggul, ingin mandiri, ingin berdaya saing adalah al-mustaghfirina fil ashar, senantiasa beristighfar di waktu sahur. Jadi bangunnya tidak kesiangan. Kenapa di waktu sahur? Li'anna du'a fihi aqrab lil ijabah. Karena doa di waktu sahur itu lebih dekat diijabah, dan wa yahlu fihil qalbu minasyawagil, dan hati-hati kita itu di pagi hari, yaitu di waktu sahur, dalam keadaan tidak banyak memikirkan banyak hal, tidak banyak disibukkan oleh hal-hal lain selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk menjadi manusia unggul, menjadi manusia mandiri, menjadi muslim yang unggul, menjadi muslim yang mandiri, menjadi muslim yang berdaya saing. Insya Allah resepnya 5 ini. Kalau kita sudah memiliki yang 5 ini, insya Allah Allah pasti akan menjadikan kita seorang yang unggul, yang berdaya saing, dan yang mandiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bilatil islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.